Shalom, selamat malam Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Doa dan harapan kami Bapak Ibu diberkati, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Sehat-sehat, tidak kurang suatu apapun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kali ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 9, Saudara. Roma 12 ayat 9 demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih, Saudara. Kasih adalah inti pengajaran Kristen. Seluruh isi Alkitab jika diperas maka yang tertinggal adalah kasih. Kata Tuhan Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara dikasihi Tuhan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan bukan yang kedua, saudara. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saudara, kasih adalah sentral atau pusat pengajaran iman Kristen. Mengasihi, akar katanya kasih. Setiap kali kita mendengar kata kasih, saudara, artinya kita memberikan apa yang kita punya kepada pihak lain. Berarti ada yang berkurang, saudara. Ada yang hilang jika kita memberi. Saudara dikasih Tuhan, entah itu hati, entah itu perasaan, entah itu waktu, harta, atau apapun yang lain. Saudaraku, jangan munafik. Munafik diartikan sebagai berpura-pura. Orang munafik juga disebut orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakannya. Orang marah jika ia disebut munafik. Saudara, kedengarannya memang tidak enak, saudara. Tapi jika kita jujur saat kita berhadapan dengan orang munafik, jauh lebih tidak enak, saudara. Jika dalam mengasihi kita tidak rela, tidak tulus, tidak sepenuh hati, maka yang terjadi adalah kepura-puraan alias munafik. Saudara, kepada siapa kita diminta mengasihi? Ada dua pribadi yang Tuhan minta kita mengasihi. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia. Tuhan tidak meminta kita untuk mengasihi ciptaan yang lain, seperti alam semesta, hewan, atau tumbuh-tumbuhan. Mengasihi sesama pada umumnya jauh lebih mudah dipraktekkan. Mengapa, saudara? Sebab kita bersentuhan setiap saat. Kita berkomunikasi, kita mengenal, kita membangun hubungan. Di dalamnya kita mendapat perhatian, diperdulikan dan dikasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi sebaliknya mengasihi Tuhan jauh lebih sulit. Sebab Tuhan bukan
manusia yang bisa kita lihat dengan mata jasmani, yang bisa kita sentuh dengan tangan kita, dan yang bisa kita dengar suaranya dengan telinga kita. Walaupun sejatinya Tuhan ada di dalam kita, Dia dekat dengan kita. Tetapi cara fisik kita tidak bisa melihatnya seperti kepada sesama manusia. Hal ini juga dimaklumi oleh Tuhan, sehingga melalui Rasul Yohanes, firman-Nya berkata, 1 Yohanes 4:20, saudara, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, mari belajar mengasihi dengan tulus. Belajarlah untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun Tuhan tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, tapi kita bisa merasakan kehadirannya di dalam denyut nadi kita, saudara. Kita bisa mendengar bisikannya di relung hati kita. Kita bisa merasakan pertolongannya. Kita bisa merasakan cintanya di dalam langkah hidup kita. Seiring dengan itu, saudara, kita harus juga belajar untuk mengasihi sesama yang tulus, saudara. Sekalipun tidak mudah, apalagi kita tidak mengenal orang itu, bahkan orang itu menyakiti kita, merendahkan kita, dan merugikan kita. Jika bersedia untuk melakukannya, maka Tuhan akan memberi kemampuan kepada kita untuk bisa mengasihi sesama secara sungguh-sungguh. Saudara dikasihi Tuhan, mari belajar untuk mengasihi dengan tulus. Haleluya. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi, saudara? Amin. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kasih setia, pertolongan dan perlindungan-Mu Tuhan yang memberkati, menyertai dan melindungi, menjaga kami. Pagi, siang maupun di malam hari, amat terlebih khusus pada saat malam hari ini. Kami akan istirahat tidur ya Tuhan. Pagi hari tutup bungkus, lindungi kami Tuhan. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawah, sekeliling rumah tempat kami, istirahat kami. Pemakaran Tuhan yang menyertai, melindungi, menjaga kami. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Kami Tuhan sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar ini Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu yang membaharui, mengingatkan, mengajar, dan berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan bagi Bapak Ibu seluruh para pendengar program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Berkati, lindungi, tutup bungkus, pagarilah mereka. Biarlah Tuhan yang berperkara bagi setiap permasalahan hidup mereka, pergumulan yang mereka hadapi. Di dalam nama Yesus. Apabila mereka Tuhan mengalami sakit, Tuhan Yesus, tangan kasih Tuhan yang penuh kuasa, menjamah tubuh yang sakit hingga yang sakit disembuhkan pada saat malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan yang tidak bisa tidur, susah menyejamkan mata untuk tidur istirahat. Tuhan Yesus, jamahlah tubuh ini. Di dalam nama Yesus, tubuh yang kurang sehat disembuhkan. Bisa tidur, bisa istirahat. Dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam hidupnya. Yang tidak bisa tidur pada saat malam hari ini bisa tidur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Terpujilah Tuhan, berkatilah seluruh para pendengar dimanapun mereka berada pada saat malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau baharui setiap hari, semakin hari semakin berkenan kepadamu. Sehingga kami Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi berkat dimanapun kami berada. Jadi pujian hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba juga berdoa bagi seluruh para pendengar, amat terlebih keluarga besarnya. Pribadi lepas pribadi, baik keluarga lepas keluarga. Berkati Tuhan anak-anaknya, cucu-cucunya. Berkati suaminya, istrinya. Berkati oma opanya. Dan berkati opungnya. Seluruhnya Tuhan berkati. Bagi Bapak Ibu seluruh para pendengar. Dari jiwa yang paling muda sampai jiwa yang paling tua. Pada saat malam hari ini. Mendengarkan renungan ini. Berkatilah Tuhan di dalam nama Yesus. Pagari dengan malaikat sorga. Tutup bungkuslah dengan kuat kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Nasihat yang dari Tuhan adalah kasih bagi umat-umatnya. Bapak Ibu, dan apabila baru pertama kali bertemu dengan channel ini, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bisa tekan tombol subscribe-nya supaya setiap video-video terbaru Bapak Ibu bisa dapatkan terupdate di gadget Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Subscribe dengan gratis Bapak Ibu. Hanya menekan saja. Apabila masih ada tombol merah tulisan subscribe, Bapak Ibu tekan hingga sampai warna hitam saudara. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali kita dalam renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Dalam channel ini adalah renungan pagi setiap pagi jam 5 Bapak Ibu. Silakan mengikutinya, dan sore ada renungan pengantar tidur. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin.